Alhamdulillah mendarat mulus lagi cuan gratis dari aplikasi peminjaman online ilegal, dan di aplikasi ini lagi naik daunnya. Namun belum banyak orang yang mengetahui cuy. Nah, mumpung belum banyak orang mengetahui, kalian bisa ajukan sebanyak-banyaknya, sepuasnya kalian. Dan rata-rata yang pada ngajuin di aplikasi ini itu kemungkinan besar bisa di ACC. Dan tentunya ini kesempatan banget buat kalian, mumpung belum dihapus dari Google Play Store dan juga mumpung belum diblokir dari OJK. Jadi bisa kalian langsung gaskan saja tuh ya. Dan untuk di aplikasi ini bisa langsung digalbay, nggak usah dibayar karena masih ilegal juga, dan tentunya tanpa verifikasi telepon ya. Jadi tiba-tiba tuh langsung di ACC, tiba-tiba langsung dicairkan dana kalian dan lain-lain. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Dan juga misalkan kalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terapkan protokol kesehatan 3M ya. Dan jangan lupa tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi, berolahraga secukupnya agar imun kalian nggak turun ya. Bahwa seperti yang kita ketahui pada saat ini ada lagi tuh cuy untuk yang varian barunya ya. Nah makanya kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan kalian. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah beberapa hari ini nggak pernah di ACC ya, di aplikasi pinjol legal. Malahan pinjol ilegal sekarang ini lagi gila-gilaan nih. Dan ya sebenarnya gua rindu juga sih untuk pengen ngajuin di aplikasi pinjol legal dan bisa merawat akunnya. Namun ya karena kurang pencairan di pinjol legal, makanya orang-orang tuh pada gaskan untuk galbay di pinjol yang ilegal ya. Mumpung aplikasi pinjol ilegal akhir-akhir ini lagi baik banget, makanya diserbu saja ya cuy. Dan tentunya sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal, yang dimana ini adalah pengajuan pertama kali saya, dan juga gue baru tahu aplikasi ini. Mungkin saja aplikasi ini baru rilis ataupun baru melakukan banyak pencairan atau gimana ya. Ntar kita lihat untuk lebih lengkapnya. Dan di aplikasi ini tanpa mengajukan dengan menggunakan data pribadi. Jadi jangan mengajukan dengan data pribadi karena dia ini sebar data cuy. Dan tentunya buat kalian yang misalkan sudah pernah ada akun ya di aplikasi ini, nah itu gue recommended banget cuy. Dan tanpa pandang pilih berapa umur akun kalian, berapa lama kalian udah login di aplikasi tersebut, jadi bebas ya cuy. Pokoknya mau berapa lama pun umur akun kalian, yang penting udah pernah buat akun dulu sebelumnya, dan itu rata-rata orang paling banyak dicairkan dengan akun tersebut ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, di sini saya dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah, namun yang masuk ke rekening itu hanya sekitaran 700.000, dan yang harus saya kembalikan yaitu 1.056.000. Nah, ini salah satu nggak enaknya kalau meminjam di pinjol ilegal cuy. Apalagi buat kalian yang misalkan nih memang ingin meminjam terus mengembalikan. Nah ini kalian harus ketahui cuy, yang dicairkan itu nggak sama dengan peminjaman pokok. Yang masuk ke rekening hanya 700, yang dikembalikan itu malah lebih dari peminjaman pokok. Nah jadi buat kalian yang pengen meminjam di pinjol ilegal terus ingin mengembalikan, lebih baik pikir-pikir lebih dahulu cuy ya. Karena ini memang memberatkan dari segi biaya bunga, kemudian memberatkan dari segi pembayaran nantinya. Apalagi dia ini sebar data, belum jatuh tempo pun kita itu udah dihubungi oleh DC dari aplikasinya. Walaupun memang dia ini nggak mempunyai DC lapangan ya, tapi ya biasanya itu ngomel-ngomel melulu. Namun ya kalau memang kalian pengen galbay ya, gaskan saja, serbu saja untuk di aplikasi ini. Dan pastinya jangan menggunakan data pribadi ya, kecuali kalau memang kalian niat ya. Soalnya ada beberapa orang juga yang para galbayers itu mengajukan tetap menggunakan data pribadi di pinjol yang ilegal. Nah itu biasanya mereka bodoh amat ya. Tapi ya saran saya jangan, soalnya itu hanya orang-orang yang kuat mental saja sih sebenarnya. Dan nggak recommended juga mengajukan di pinjol ilegal menggunakan data pribadi ya. Kalau kalian pengen ngajuin, lebih baik buat amunisi dulu, entah di jasa pembuatan amunisi pinjol atau gimana, atau menggunakan data galbay terus digonik.
dan itu sih lebih recommended ya, soalnya lebih aman juga sih. Walaupun misalkan sebar data ya kan hanya sebatas gitu doang, dan kontak-kontaknya juga kan biasanya kontak-kontak kita sendiri tanpa kontak-kontak orang lain dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini untuk pembayarannya itu 1.056.000, akan jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 7 2021. Jadi tenornya di sini hanya 5 harian saja cuy. Apalagi untuk pengguna baru, gua nggak tahu juga sih apakah skor kredit gua yang rendah ataupun amunisi gua yang sedikit atau gimana ya. Yang jelas udah lumayan sih bisa di ACC, entah itu mau 5 hari kek, mau 3 hari tenornya kek, mau nggak pakai tenor juga nggak masalah, karena memang niatnya untuk digalbay ya, bukan untuk dikembalikan. Dan apalagi untuk dipinjol ini sulit banget untuk masalah perawatannya ya. Sudah beberapa orang yang nyoba kemarin, tetapi tetap saja akunnya itu langsung diblokir, terus nggak bisa meminjam lagi. Kan sayang, kita rugi akunnya, rugi amunisi, kemudian rugi pengembaliannya yang besar, apalagi pada saat pencairan itu kepotong ya. Nah, untuk di aplikasi ini gua menggunakan rekening bank virtual akun Permata ya. Jadi kalian bebas sih sebenarnya mau mengajukan dengan rekening bank apapun di aplikasi ini, bebas ya. Jadi dia nggak pandang pilih mau rekening ini, rekening itu, dan rekening lain ya, bebas semuanya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk ke dalam aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Pinjaman Now. Dan buat kalian mungkin pada belum tahu aplikasi ini ya, sama juga gua belum tahu sih sebenarnya, aplikasi ini masih asing banget. Dan ini adalah peminjaman pertama saya di aplikasi Pinjaman Now. Dan untuk kalian mungkin yang mengetahui saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan di aplikasi ini gua nggak bisa tahu saudaranya karena dia ini nggak mempunyai kode OTP. Kode OTP-nya ada masuk, tetapi dia itu tergolong kode OTP apa gua nggak tahu sama sekali. Soalnya dia itu hanya nomor telepon gitu, nggak ada tertuliskan seperti KSP Merdeka misalkan, ataupun Fintech Asia, ataupun Go Credit, dan lain-lain ya. Jadi dia nggak ada golongannya. Nah makanya itu gua pusing banget saudaranya ini apa ya. Soalnya pasti kalau aplikasi yang pencairannya tinggi itu pasti orang-orang pada cariin saudaranya biar bisa nyantol juga cuy di saudara lainnya ya. Namun siapa tahu kalian tahu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Pinjaman Now dari Pinjaman Now ID. Dan untuk aplikasi ini jangan sampai salah ketikan nama aplikasinya ya. Kalau kalian pakai spasi Pinjaman spasi Now, itu nggak akan kalian dapatin aplikasinya. Jadi harus ditulisin langsung gini ya. Dan untuk logonya seperti ini. Aplikasinya ini masih ilegal ya, belum terdaftar di OJK. Jadi kalian bebas mau galbain, mau rawat juga nggak masalah. Dan untuk di aplikasi ini masih kurang sih yang bisa gonik ya, jadi belum bisa digonik. Dan untuk kalian yang pengen download, bisa melalui Google Play Store saja tanpa perlu melalui link, S-File, Google, ataupun pihak ketiga lainnya. Karena memang ya kalian tahu sendiri, biasanya itu nggak support dengan handphone kita kadang kalau diinstal melalui aplikasi pihak ketiga. Dan mumpung aplikasinya lagi tersedia di Play Store nih, makanya bisa kalian serbu saja nih cuy ya. Jangan sampai nanti udah dihapus oleh Play Store, udah diblokir oleh OJK, baru kalian nyesel nggak ngajuin. Soalnya tuh kalau kita punya peminjaman di pinjol ilegal terus diblokir oleh OJK, waduh, orang-orang tuh pada seneng ya. Soalnya ya udah nggak ada lagi yang nagih-nagihin, dan itu sih langsung lunas gitu ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini dia ada updatean terbaru pada tanggal 28 Mei 2021. Jadi buat kalian yang mungkin sudah pernah ngajuin di aplikasi ini ataupun hanya sebatas mendownload aplikasinya, gua saranin kalau pengen ngajuin itu update terlebih dahulu untuk versi terbarunya, karena untuk menghindari adanya bug dari versi sebelumnya. Biasanya kalau untuk di Autol bukan hanya dari segi amunisi, pengajuan, kemudian jam pengajuan, kemudian layanan aplikasi, limit kuotanya, kuota pengajuan, dan lain-lain. Kadang juga kita di Autol akibat dari bug versi sebelumnya. Nah jadi biasanya sistemnya itu langsung tiba-tiba nolak gitu cuy. Nah itu yang harus kalian perhatikan juga. Dan untuk di aplikasi ini masih dikit banget orang yang download, 50.000 dengan rating ya lumayan bagus sih, 4,1. Dengan ulasan ini masih 1000 ulasan, ya masih dikit sih. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik, namun nggak menjelaskan secara detail ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan banyak juga orang-orang yang punya ulasan. Jadi saran saya baca dulu agar bisa menjadi pembanding kalian atau acuan kalian sebelum meminjam ya. Nah di sini kita bahasnya nggak usah terlalu lama ya, soalnya nggak penting-penting amat juga sih.
Nah, untuk peminjamannya dia katakan maksimumnya 10 juta rupiah, namun gua nggak tahu ini pancingan doang atau gimana ya. Dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 360 hari, biaya layanannya 10% hingga dengan 25% dari biaya layanan berdasarkan jumlah peminjaman di sini. Suku bunga tahunannya di sini ada maksimum 13,5% dia katakan, suku bunga bulanannya juga maksimumnya 1,2% ya. Namun ya tentunya kalian jangan sampai asal ngajuin juga ya. Namanya juga pinjol ilegal biasanya itu pancingan doang ya. Walaupun dia katakan di sini rendah banget, tapi ya aslinya itu pinjol ilegal biaya bunganya tinggi banget. Dan di sini ada simulasinya yang bisa kalian hitung. Kemudian untuk persyaratan kalian harus mempunyai KTP, kartu tanda penduduk Indonesia, dan ini harus KTP yang elektrik ya cuy, bukan KTP yang produk lama gitu ya. Nah, soalnya dia nggak bisa sinkron untuk pada saat verifikasi data KTP-nya kalau KTP kalian itu KTP jadul gitu ya. Dan di sini kalian harus mempunyai bank akun, kemudian mempunyai handphone agar bisa registrasi dan juga mempunyai nomor telepon yang aktif. Namun sayangnya di aplikasi ini nggak bisa buat umur 18, 19, 20, minimal itu 21 tahun. Dan di sini uangnya akan langsung masuk ke rekening kalian, nggak menunggu lama ya, karena memang ini pencairannya asli cepet banget cuy. Dan di sini untuk detailnya sedikit banget sih. Nah, untuk aplikasinya dia dirilis 13 April 2021. Nah, bener kan yang gua katain, aplikasi ini masih baru banget. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama. Ini dia tampilan halaman awalnya sih seperti ini ya, masih asing banget. Dan ya namanya juga pinjol ilegal, nggak ada yang menarik dari tampilannya, biasanya nggak ada potongan kupon, diskon, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus masuk ke informasi dasar dulu untuk pengisiannya. Di sini ada alamat email. Nah, saran saya jangan masukkan email pribadi kalian ya, karena biasanya walaupun kontak-kontak kalian itu udah kalian amanin, udah kalian pindahkan di telepon satunya dan lain-lain, itu kadang ada email yang tertaut langsung dengan kontak-kontak kita ataupun data-data kita. Nah, jadi kalau kalian masukkan email pribadi kalian ya itu sama saja, tetap mereka bisa akses cuy ya. Dan di sini ada status perkawinan, misalkan alamat emailnya kita isikan dulu, galbayers, kemudian @gmail.com, kemudian status perkawinannya apa, misalkan di sini lajang. Kemudian pendidikannya ini bisa kalian tinggikan ya, misalkan kalian SMA bisa kalian up ke S1 ya. Soalnya kan dia nggak memasukkan juga ijazah ataupun dan lain-lainnya ya. Dan di sini ada pekerjaannya, bisa kalian pilih apa. Ini semuanya ada. Kalau nggak ada ya bisa kalian pilih juga pelajar ataupun lainnya. Nah, misalkan itu, kemudian nama perusahaannya ataupun nama tempat kalian bekerja ya. Nah, bisa kalian isikan misalkan warung kopi saja ya. Nomor telepon perusahaan ini kalau memang kalian nggak punya nomor telepon kantornya ataupun nomor telepon tempat kalian bekerja, bisa kalian isikan nomor telepon kalian sendiri ya. Nah, misalkan 0813 kemudian bla bla bla. Kemudian di sini untuk pendapatan per bulannya saran saya sih kalian tinggikan ya, kecuali kalau kalian memasukkan slip gaji ya itu jangan kalian tinggikan, harus berpatokan di slip gaji. Kemudian di sini alamatnya misalkan kalian tinggal itu di Jawa Tengah ya. Nah, di sini ada semua. Untuk informasi opsionalnya juga ada di sini, jalannya ya. Misalkan Jalan Anggrek nomor 5 ataupun nomor 4. Nah, di sini setelah itu ada informasi opsional, bisa kalian masukkan Facebook kalian ataupun WhatsApp. Namun ini lebih baik kalau memang kalian pengen masukkan, jangan masukkan akun utama kalian ataupun akun pribadi kalian. Lebih baik bisa kalian masukkan akun kedua ataupun ketiga kalau kalian punya. Kalau enggak juga enggak masalah, soalnya ini opsional. Tetapi kalau kalian masukkan juga lebih bagus, bisa menambah skor kredit dan menambah tingkat keberhasilan kalian. Dan sini kita tekan selanjutnya saja. Nah, di sini kita diarahkan untuk pengisian kontak darurat ya. Nah, ini kontak daruratnya yang pertama kita tambahkan saja dulu. Kemudian di sini ada keluarga jauh. Nah, ini keluarga jauh mereka meminta ada 4 ya. Pokoknya kita isikan saja dulu. Dan yang harus kalian ketahui di sini bahwa karena ini aplikasi pinjol ilegal, jadi ini nomornya harus aktif ya, karena kita nggak tahu dia ini memiss-call-nya di mana. Memang sih nggak di telepon, tapi aplikasi ini memiss-call entah di nomor ini yang di atas ataupun nomor keluarga jauh ataupun di nopeng kita ya. Nah, setelah itu kalian tekan di sini lanjut dan kalian akan diarahkan untuk informasi dokumen. Nah, ini tampak depan dokumen ya. Nah, ini foto KTP doang cuy, jadi nggak memasukkan slip gaji, NPWP, ID card, ataupun SKU, ataupun foto tempat kalian bekerja, itu nggak masalah ya. Di sini kalian masukkan, dan nanti setelah ini kalian akan lanjutkan ke
peninjauannya, dan hanya kurang lebih menunggu setengah jam sampai 1 jaman ya, karena memang untuk yang mengajukan di aplikasi ini banyak, jadi ya agak sedikit lama ya kalau memang kalian pengen ngajuin. Dan saran saya kalau kalian memang pengen ngajukan, ajukan di pagi hari, dan bisa juga sih untuk siang hari itu di jam 1 ataupun di jam 3, karena di jam tersebut banyak juga orang yang bisa dicairkan. Namun kembali lagi, namanya juga pinjol ilegal, itu hoki-hokian saja ya. Tergantung, ada yang bisa langsung di ACC, ada yang enggak, ada yang 10 pengajuan baru di ACC, ada yang 1 kali pengajuan di ACC, ada yang banyak pengajuan saja itu tetap di auto ya. Jadi nggak ada yang bisa jamin ya, apalagi ini pinjol ilegal. Tentunya mereka mengandalkan sistem skor kredit juga cuy untuk penilaian dan peninjauannya. Dan buat kalian yang pengen ngajuin, lebih baik kalau kalian mempunyai akun yang memang sudah pernah kalian download sebelumnya ataupun sudah pernah login, itu yang kalian gunakan ya. Kalau untuk pengguna baru bisa juga, namun rentan banget untuk di auto. Namun nggak masalah, kalian seiring semakin lama kalian mengajukan di aplikasi pinjol itu biasanya kalian akan gampang banget di ACC. Namun ngajuinnya perbanyak di satu aplikasi, bukan di banyak produk ya. Kalau di banyak produk terus satu aplikasi ya tetap sama aja cuy ya. Mending di satu aplikasi terus banyak gitu. Dan biasanya itu ada beberapa yang nyantol ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal pinjaman now ini. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.